Selamat siang semua. Siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Masih semangat tidak mengikuti pelajaran matematika hari ini? Masih. Bagus, bentar dulu. Oke. Siapa yang ketua kelas? Saya Siapa yang tidak hadir? hadir semua. Oke anak-anak, hari ini kita belajar tentang bentuk akar. Siapa yang tahu bentuk akar? Belum. Belum tahu. Oke. Bentuk akar adalah bentuk lain untuk menyamakan bilangan berpangkat atau kebalikan dari operasi bilangan berpangkat. Lambang bentuk akar tuh begini ya, lambang akar. Ya, Bu. Oh sabar sebetulnya. Jadi bentuk umum bentuk akar itu seperti ini, akar pangkat N dari B sama dengan A atau A pangkat N sama dengan B. Karena akar kan merupakan kebalikan dari eksponen atau bilangan berpangkat. Apakah kalian sudah mengerti? Ya, Bu. Ibu kasih contoh ya. Ya. Jadi ini kan contoh eksponennya itu kan 3 dipangkatkan 2 sama dengan 9. Jadi kalau tulis akarnya akar 9 itu 3 karena di mana 3 kalau dikuadratkan 2 itu hasilnya 9. Atau ibu kasih contoh lain lagi? Ya, Ibu. Contoh 25 ya. Akar 25. Berapa dikali berapa hasilnya 25? 5. Berapa dipangkatkan berapa hasilnya 25? 5 dipangkatkan 2. Ini bisa tulis 2 atau tidak bisa ditulis itu bisa. Yang berikut menyederhanakan bentuk akar. Menyederhanakan bentuk akar itu merupakan kita mengubah bentuk akar menjadi bentuk yang lebih sederhana atau lebih kompleks, lebih sederhana. Contohnya begini. Akar 32 itu berapa dikali berapa hasilnya 32? 4 yang lebih tinggi dari 8 angkanya lebih tinggi dari 8. 16 kali 2. 16 kali 2. 16 dikali 2. Akar dari 16 itu berapa? 4. Jadi 4 akar 2. Contoh lagi ya, akar 200. Ini hasil kalinya berapa? 100 kali 2. Akar 100 itu berapa? 10 akar 2. Oke. Yang berikut kita belajar sifat-sifat bentuk akar. Yang pertama itu sifat penjumlahan.
Jadi yang kita jumlahkan hanya bilangan 4 dan 3. Jadi 3 tambah 4 akar 5. 3 tambah 4 berapa? 7 akar 5. Jadi hasilnya adalah 7 akar 5. Jadi sifat yang kedua itu sifat penjumlahan. Sifat pengurangan. Sifat pengurangan itu B akar A dikurang C akar A sama dengan B kurang C akar A, sama dengan penjumlahan, hanya beda judulnya. Ini penjumlahan, ini pengurangan. Ada yang bisa kerja soal ini? Saya Bu. Sandra. Terima kasih Sandra. Jadi 5 akar 2 dikurang 3 akar 2 itu 2 akar 2 karena 5 kurang 3 akar 2 akarnya itu kan sudah sama aja, yang kurang lebih punya akarnya saja yang lebih banyak. Benar Sandra. Tepuk tangan untuk Sandra. Sifat yang ketiga itu sifat perkalian. Sifat yang ketiga itu sifat perkalian, di mana akar A kali B sama dengan akar A kali B. Tulis cara penulisannya di sini, akar A dikalikan dengan akar B. Contohnya oke, ini contohnya akar 81 dikali akar 25. Jadi kita buat akarnya beda-beda ya. Ini ada akar 81, ini ada akar 25. Akar 81 itu berapa? 9. Akar 25? 5. Jadi 9 dikali 5? 45. Oke, bentar. Yang berikut sifat pembagian. Jadi sifat pembagian itu akar A per akar B itu, di mana akar A per akar B. Contohnya ini akar 64 per akar 16. Akar 64 berapa? 8. Akar 16? 4. Jadi hasilnya 2. 2. Sudah mengerti semua? Sudah, Bu. Lebih semangat. Sudah mengerti semua?
Jadi pada suatu pecahan itu jika terdapat bentuk akar pada penyebutnya, maka pecahan tersebut dinyatakan belum sederhana. Jadi proses pemindahan bentuk akar dari penyebut ke pembilang disebut merasionalkan bentuk akar. Ada bentuk-bentuknya sebagai berikut. Yang pertama itu tuh A per akar B. Jadi ini nih, kita kalikan pembilang dan penyebut dengan akar B sehingga bentuknya menjadi seperti ini. A per akar B dikalikan dengan penyebutnya kan akar B itu, jadi dikalikan dengan akar B per akar B. Ibu kasih contoh ya. Ya. 6 per akar 12. Itu bagaimana? 6 per akar 12. 6 per akar 12 kali akar 12 per akar 12. Akar 12 per Akar 12. Jadi ini kita langsung dikalikan ya. 6 kali akar 12. 6 akar 12. Per 12. Akar 12 kuadrat. 1. Jadi 1/2 akar 12. Ini kan kita tidak usah hitung lagi jadi biasa. Akar 12 itu kan bisa sederhanakan jadi akar 4 dikali dengan 3 Ya. per 2. 2 akar Karena 3. 1 per akar 12 itu kan akar 12 toh. Ya. 2 akar 3 per 2. Akar 4 itu 2. Ini sorry. Ya. Iya, 2 akar 3 per 2. Iya, Iya, 2 akar 3 per 2. Per 2. Hasilnya akar 3. Akar 3 ya. Yang berikut itu A per akar B tambah C. Itu kita kalikan pembilang dan penyebut dengan akar B dikurangi C. Karena ini kan akar B tambah C. Kalau kita kalikan itu menjadi akar B kurang C. C. Berarti berubah tanda. Begitu juga dengan pengurangan. A per akar B kurang C itu tuh bentuknya menjadi B A per akar B kurang C dikalikan dengan akar B tambah C per B tambah C. Contohnya, Ibu contoh di penjumlahan saja. Ya. 8 per akar 7 tambah 3. Kita kalikan dengan penyebutnya itu akar 7 dikurang 3 per akar 7 kurang 3. Boleh dikalikan dengan penyebut. Kalau penyebutnya tandanya tambah berarti di sini kita kasih kurangkan. Jadi kalikan dengan akar 7 kurang 3 per akar 7 kurang 3. Jadi 8 kali akar 7 kurang 3 per akar itu kalau sudah dibayar itu kita dikuadratkan. Jadi kalau akar 7 dikuadratkan hasilnya tetap 7. 3 dikuadratkan itu 9. Jadi 8 dikalikan akar 7 kurang 3 bagi 2. 8 bagi 2 kan negatif 4. Jadi hasilnya negatif 4 akar 7 kurang 3. Sudah paham? Sudah, Bu. Yang ketiga C. Jadi kita kalikan
3 kali akar 5 kurang akar 3 per akar 5 kurang akar 3. Jadi 8 kali akar 5 kurang akar 3 per akar 5 dan akar 3 itu dikuadratkan. Jadi kalau akar dikuadratkan tetap ya. Jadi akar 5 kurang 3 sama dengan 2. Jadi 8 bagi 2 kan 4. Jadi sisanya 4 akar 5 kurang akar 3. Sudah. Oke, kasih latihan soal ya. Jadi ibu kasih latihan soal menyangkut waktu ini sudah mepet. Jadi ini kalian kerjakan di rumah masing-masing. Kerja per kelompok ya. Ya, Sudah Bu. berkumpul ya? Ya, Bu. Siapa yang tidak kumpul ibu dikasih nilai. Ya, Bu. Oke, pembelajaran kita sampai di sini. Jadi minggu depan kita lanjut dengan materi logaritma. Ya, Bu. Iya, Bu. Oh maaf tadi tidak sempat doa ya. Jadi sebelum doa. Iya, Bu. Saya Ayo doa. Ibu guru dan teman-teman, mari kita menyiapkan diri dan kita untuk berdoa dan memuji kasih yang berdoa ini menurut ajaran dengan Katolik dalam nama Bapa, dari Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria. Salam Maria, Tuhan Maha Kuasa, dalam nama Bapa. Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Anjeli. Oke. Baik sudah ya. Minggu depan kita ketemu lagi. Ya, Siang. Siang, Bu.